Untung rugi operasi empedu baik yang terbuka maupun yang teropong. Di sini kita perhatikan kandung empedu itu di bawah hati, itu asalnya dari hati yang bercabang seperti pohon, kemudian mengarah ke usus, usus 12 jari. Di sini banyak pembuluh darah maupun pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah baik. Kalau kita melihat anatominya lebih detail, ini hati, ini kayak cabang pohon, terus bermuara ke saluran empedu utama, bercabang ke kandung empedu. Nah, ini saluran empedu utama, terus masuk ke hati, ke usus. Nah, bila ada penyakit seperti batu, apa yang bisa terjadi bila tidak dioperasi? Kandung empedu, batunya ini ngapung-ngapung kayak kristal. Terus dia menyumbat di muaranya. Kadang ada beberapa terus nyelonong masuk ke dalam saluran empedu utama. Terus bisa menyumbat di dekat muara di klep dekat usus ini. Ini yang justru sangat berbahaya, bisa mengancam nyawa. Karena menyebabkan kerusakan hati di atasnya. Dan bisa juga menyelonong ke pankreas. Nah, ini bahaya juga. Kalau sudah tersumbat dan batunya tidak bisa diambil, kadang ada tindakan yang namanya pemotongan usus. Ini dipotong kemudian disambung ke saluran empedunya di sini. Nah, ini keberhasilannya ya 50% berhasil, bisa bocor, bahkan harus operasi bolak-balik. Oleh karena itu, mencegah terjadinya komplikasi seperti ini, kita melakukan tindakan pengambilan batu empedu tadi, kandung empedu. Nah, apakah untuk mengetahui batu empedu, kandung empedu itu sudah ada sumbatan atau tidak, itu hanya cukup dengan USG? Tidak cukup. Karena USG itu hanya seperti ini gambarannya. Hitam putih, terus dia hanya melihat ada batu di kandung empedu, dan apakah ada gambaran sumbatan di hati, tapi tidak bisa melihat batu di daerah saluran empedunya tadi. Kalau ini pakai MRI atau MRCP namanya, sehingga bisa bagus. Tapi tidak ada di rumah sakit daerah, tapi harus di rumah sakit rujukan dan antriannya juga lumayan lama. Karena ini biayanya mahal, mahal sekali. Oke. Nah, tujuan dari melihat komunikasi dari kuning oleh karena batu tadi, bisa oleh karena batu, atau kita harus mencari kemungkinan lain, misalnya ternyata kanker kandung empedu, atau kanker pankreas, kanker saluran empedu, atau kanker duodenum, atau penyebaran kanker di daerah hati yang menekan saluran empedu tadi, atau yang jinak batu saluran empedu. Ini lebih mudah. Kemudian penyempitan saluran empedu, kista saluran empedu, pankreatitis. Ya. Fungsi daripada empedu tadi adalah untuk membantu mencerna asam lemak sehingga bisa diserap dalam darah. Sehingga membantu mencerna vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, membantu gerak usus sehingga membantu BAB. Nah, kalau kanker empedu tadi gambarannya seperti ini. Kankernya bisa saja masih terlokalisir di sini atau bisa menyebar atau sudah lengket-lengket ke usus-usus sekitar. Nah, ini dia sudah lengket ke hati, ke usus sekitar, bahkan
ada bintik-bintik penyebaran di seluruh usus. Gambarnya seperti ini. Nah, tujuan dari operasi adalah mengambil kantong empedu tanpa mencederai saluran empedu utamanya. Kedua, kita mencari perlengketan di sekitar itu, atau ada kelainan usus. Misalnya ada suatu operasi sebelumnya. Nah, harus dibedakan antara yang dibuka sayatannya mungkin sekitar 15-20 cm, memotong otot perut. Kalau ini yang teropong atau laparoskopi tidak memotong otot perut. Yang dimaksud dengan otot perut yang ini. Jadi kayak untuk orang latihan sit up, dia dibuat duduk, tidur, duduk, itu tidak ada gangguan. Nah, itu kalau dipotong otomatis nyeri sehingga dia akhirnya sulit untuk bangun tidur atau duduk ke berdiri, itu terganggu. Nah, ada lagi komplikasi, semakin besar lukanya, semakin bisa terjadi kegagalan penutupan luka. Nah, sehingga akhirnya nanah, karena tidak menutup kemungkinan batu di kandung empedu tadi jadi infeksi, terus nanah, terus buka lukanya. Memang semakin kecil lukanya, semakin resiko luka terbuka semakin kecil. Nah, ini harus memerlukan operasi yang tidak cukup sekali. Kalau terjadi kuning tadi, itu kalau berlangsung dalam lebih dari 3 bulan, bisa terjadi kerusakan hati, bahkan sampai harus cangkok hati. Nah, komplikasi itu bila tidak dioperasi, jangan sampai terjadi kanker empedu. Tanda-tandanya bisa mual muntah, BAB tidak rutin, kalau kecapean sering kumat. Yang ditakutkan bila di luar kota, sehingga tidak boleh kecapean. Ya. Komplikasi kedua dari operasi terbuka bisa terjadi hernia sikatrik, yaitu kegagalan dari otot yang dipotong terus kemudian dijahit, tetapi kulitnya bisa kering. Akhirnya ususnya yang keluar dari dinding perutnya. Nah, ini bisa bahaya, bisa terjadi penyempitan, terus akhirnya bisa mati ususnya. Nah, ini bisa mengancam nyawa juga. Nah, atau bisa perlengketan antara dinding usus dengan usus atau usus-usus sekitar oleh karena ada benda asing seperti benang untuk menjahit, untuk menutup lukanya. Atau bisa juga dengan teropong. Apa yang dimaksud dengan teropong? Dia menggunakan teknologi kamera, jadi cukup dikasih 1 cm, 1,5 cm di beberapa tempat. Nah, ini nanti dia bisa akan melihat kandung empedunya seperti ini. Nah, berkaitan dengan fungsi, awalnya empedu itu dari hati masuk ke kandung empedu, kemudian ditampung sementara bila tidak ada lemak-lemak makanan yang tadi untuk mau dicerna. Begitu ada makanan ini, dia dikeluarkan. Nah, keluarkan, kemudian ke usus 12 jari. Nah, bila ada kelainan darah atau pemecahan darah di hati itu berlebihan, atau ada kelainan kolesterol
atau pada wanita di atas 40 tahun yang sudah sering hamil, itu empedunya mengkristal lama-lama terus kemudian jadi batu. Atau ada tumor di dalamnya sehingga menyumbat terus jadi batu. Nah, ini yang dikatakan dengan teropong, pakai alat semacam trokar ke dalam perutnya, di rongga dalam perut, kemudian dimasukkan gas CO2 ke dalamnya. Ini dulu yang dipasang dulu, kemudian dimasukkan kamera CCTV, terus ditancapkan ke TV. Nah, nanti akan kelihatan seperti ini kandung empedunya dan saluran empedu utama tadi. Nah, ini yang bahaya. Nah, ini dekat pembuluh darah besar, arteri, vena, dan ini usus 12 jari. Nah, tujuan dari operasi adalah dipotong cabangnya tanpa mencederai saluran empedu utama ini. Kita harus bisa melihat dengan jelas. Sehingga pada operasi terbuka memerlukan irisan yang sekitar 20 cm untuk melihat ke punggungnya, ke daerah belakang tubuh ini, tanpa mencederai yang struktur-struktur penting ini tadi. Kalau dengan teropong, ini alat pemotongnya ini kelihatan besar dengan bantuan TV tadi, meskipun kenyataannya dia hanya sebesar ujung jari. Sudah diambil kandung empedunya terus dikeluarkan dari dinding dengan lubang kecil tadi. Di sini kita juga sudah ada bantuan dengan alat ultrasonic scalpel namanya. Jadi pembuluh darah yang melingkupi daerah empedu tadi bisa dipotong dengan mengurangi perdarahan dan lebih mudah sehingga mengurangi risiko menciderai saluran empedu utama tadi dengan bantuan ultrasonik ini yang setelah dipanaskan kemudian dia langsung motong tanpa berdarah. Bahkan ini pembuluh darah besar setelah ditutup, dipanaskan, akhirnya dia terpotong dan tidak berdarah. Oke, demikian. Terima kasih.